Assalamualaikum teman-teman. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang string di Python. Nah, di Python string ini diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Oke. Di sini saya sudah membuat file latihan 03 ya. Silakan teman-teman buat dulu filenya ya. Bisa di-pause dulu videonya. Oke. Di sini kita akan coba cetak string halo dengan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda. Nah, misalnya di sini kita cetak print halo. Satu lagi untuk tanda kutip tunggal halo. Oke, save ya. Jalankan file seperti biasa ya. Kita coba jalankan, run modul. Halo, halo ya. Kita lihat hasilnya tercetak dua halo di sini ya. Halo pertama ini adalah string dengan tanda kutip ganda ya. Dan halo kedua di sini adalah string dengan tanda kutip tunggal. Oke. Selanjutnya kita akan buat satu variabel lagi untuk menampung string, dan nilai variabelnya ini akan kita cetak ke layar. Misalnya di sini kita hapus saja. Kita kasih variabel nama. Misalnya coding spot. Nah, kita cetak print nama. Sini yang kita cetak adalah nilai dari namanya. Oke, save. Kita jalankan, run modul atau F5. Oke, di sini akan kecetak coding spot ya. Nah, teman-teman, kita bisa juga menggabungkan dua atau lebih string. Caranya sangat mudah ya. Misalnya kita contoh codingannya dulu deh ya. Di sini saya kasih string 1. String 1 ini isinya adalah nama saya. Selanjutnya saya buat string 2. Nama saya adalah Budi gitu. Nah, string 2 isinya Budi. String 3 string 1 plus spasi string maksudnya plus string 2. Kita cetak print string 3. Oke, save. Kita jalankan. Oh, sebelum kita jalankan, di sini perhatikan dulu ya teman-teman pada string 3. Nah, di string 3 ini kita isi nilainya ini dari penggabungan dua string, 3 string sih sebenarnya, yaitu dari string dari variabel string 1 yaitu nama saya, lalu string literal atau spasi ya, string 2 yaitu Budi. Oke. Selanjutnya akan kita jalankan run modul atau F5, dan hasilnya adalah nama saya Budi. String akan dicetak bersama di sini. Oke. Sebenarnya ada cara lain yang lebih efektif, yaitu dengan menyertakan tanda F di depan string. Misalnya gini. Misalnya di string 3 ini kita hapus dulu. Kita nggak usah kayak gini. Kita bisa menambahkan F, lalu kita tanda kutip, variabelnya adalah string 1, kita kasih spasi string 2. Nah, sekarang kita cetak, kita jalankan, run modul. Tetap hasilnya adalah sama ya, dicetak bersama. Tentunya cara ini menurut saya jauh lebih mudah ketimbang menggabungkan string pada umumnya, yaitu menggunakan tanda plus yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebenarnya, bagaimana kita mencetak banyak baris pada string? Caranya sangat mudah teman-teman, yaitu dengan menyertakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda ini sebanyak 3 kali. Sekarang kita coba nih. Di sini kita akan membuat satu variabel bernama pesan yang menampung nilai string dengan banyak baris ya. Nilainya kita akan isi dengan sebuah pepatah nih, misalnya ya. Misalnya pepatah Albert Einstein
yaitu hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Oke, kita coba di sini kita kasih variabel pesan, lalu kita berikan string tanda kutip ganda atau tunggal sebanyak 3 kali. Kita di sini menggunakan tanda kutip ganda sebanyak 3 kali. Lalu hidup hidup itu seperti bersepeda, ya, koma. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, koma, kamu harus terus bergerak maju. Titik. Nah, ini kita kasih nama yang buat pepatah ya, si Albert Einstein ini. Nah, ini kita tutup dengan tanda kutip ganda sebanyak 3 kali juga ya. Enter, kita cetak, print, pesan. Save ya. Selanjutnya kita akan jalankan dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, perlu kita tahu ini string ini kadang dianggap sebagai array, tapi bukan array. Bukan dianggap sih, seperti array tapi bukan array. Kok bisa? Bingung kan? Nah, jadi gini, string ini memiliki indeks yang dimulai dari 0. Nah, 0 artinya adalah indeks pertama pada string ya. 0 artinya adalah indeks pertama pada string. Kalau kita lihat, 0 dimiliki oleh karakter S. Nah, kita bisa mengambil karakter S dengan diikuti nomor indeksnya. Misalnya, kita buat dulu string misalnya Santi makan bakso, dan kita ambil karakter S dari string Santi makan bakso tersebut untuk kita cetak ke layar. Misalnya kita buat dulu ya. Di sini kita buat kalimat, variabel kalimat, isinya adalah Santi makan bakso. Kita akan mencetak atau mengambil nilai S, yaitu pada indeks pertama, indeks 0. Maka jika kita jalankan, hasilnya adalah S. Nah, bagaimana jika kita ingin mengambil karakter kedua? Ya, caranya cukup mudah. Kita kasih nilai 1 aja gitu. Karena dari 0 masuk ke nilai 1 yaitu A ya. Kita jalankan, A hasilnya. Oke. Lalu bagaimana jika ingin mengambil karakter dari rentangan tertentu, misalnya dari M ya, dari M sampai N sehingga membentuk kata makan. Itu bagaimana caranya? Nah, kita perlu menyertakan nomor indeks M dan N. Caranya sangat mudah. Di sini nomor indeks M ini adalah 6 dan indeks N ini adalah sebenarnya di sini 10, tapi karena apa ya, kalau dibilang string itu harus dilebihkan 1 gitu ketika dia di belakang. Kan ini kan M ini 6, ini sebenarnya N ini 10. Nah, 10 harus ditambahkan 1 jadi 11 kayak gitu. Nanti kalau kita tulis 10 itu jadinya maka. Padahal sebenarnya N ini adalah indeksnya ke 10, tapi kita harus lebihkan 1 di belakang sini, di bagian ini saja, teman-teman. Oke. Kita save, kita jalankan. Hasilnya adalah makan. Nah, saya ulangi lagi ya di sini penjelasannya. Jadi perhatikan di sini ya. Ya. Yang pertama nih, ada dua nilai di sini 6 dan 11 ya. Anggap 6 ini adalah X, 11 ini adalah Y. Anggap aja gitu misalnya. Nah, di karakter yang pertama kita akan mengambil karakter mulai dari indeks ke-6 yaitu M sampai indeks ke-11 yaitu N. Perlu kita ketahui di bagian sebelah sini ya, di bagian Y ini ya, sebenarnya indeksnya itu 10 karena N ini adalah indeks ke-10 ya. Tapi jika kita ingin mengaksesnya, kita selalu lebihkan 1 sehingga jadi 11. Itu rumusnya. Formulanya kayak gitulah, teman-teman. Dan penambahan nilai 1 ini hanya berlaku di bagian Y ini
gitu. Jadi ini nggak berlaku. Yang berlaku adalah di sini, gitu teman-teman. Nah, contoh lain misalnya kita ingin mengakses S hingga I, yaitu jadi kalimat Santi ya, Santi gitu. Yang pertama kita ambil dulu karakter S-nya itu ada di indeks ke 0 dan I ada di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. 0 ya 4. Kita tambahkan 1 ya. Jadi 5. Kita save, kita jalankan, run modul. Hasilnya adalah Santi ya. Nah, di sini sebenarnya 0, kalau misalnya di sini 0, ini nggak usah kita tulis, itu bisa gitu. Dan defaultnya adalah 0 gitu. Kita jalankan, hasilnya pun tetap sama. Oke, Santi ya. Nah, perlu kita ketahui juga nih teman-teman bahwa tip string ini tidak bisa digabungkan dengan tip number. Ini hasilnya bakal error ya. Misalnya sebagai contoh di sini kita hapus aja dulu ya. Kita contoh di sini saya berikan variabel 1, isinya umur saya. Selanjutnya adalah variabel 2, isinya 29. Kita cetak var 1 ditambah var 2. Nah, di sini kita mencoba menggabungkan integer dengan string ya. Ini bakalan error. Kita coba ya, kalau nggak percaya, run modul dan hasilnya adalah can only concat str not integer to string. Ini error karena nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini kita perlu melakukan casting atau merubah number ya, merubah number menjadi string. Kita bisa menggunakan fungsi str. Fungsi str ini adalah bawaan dari Python untuk mengkonversi tip data tertentu ke string. Misalnya kita buat di sini str. Nah, ini baru nggak akan error. Ini baru akan kecetak umur saya 29. Kok 29-nya kecil sih? Ya, begitulah. Oke. Sebenarnya ini bisa kita pakai F ya, teman-teman. Di sini kita bisa pakai format F yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti ini. Nah, kita cetak, hasilnya pun sama ya. Oke. Kayak gitu, teman-teman. Oh iya, teman-teman, kita juga bisa memanipulasi string dengan metode-metode bawaan dari Python nih, seperti membuat string jadi huruf kapital semua, membuat string jadi huruf kecil, menghapus space atau spasi di awal, dan mereplace karakter pada string. Misalnya ya, pertama kita buat dulu string menjadi huruf besar semua. Di sini kita bisa menggunakan metode upper. Kita coba ya. Di sini kita berikan var 1 sama dengan ini adalah string. Perhatikan di sini ini nilainya ini stringnya kecil semua di hurufnya ya. Oke. Kita cetak print var 1 kita ubah jadi huruf besar semua menggunakan metode upper. Sekarang kita cetak run modul. Nah, ini jadi hurufnya besar semua, teman-teman. Nah, untuk membuat string jadi huruf kecil semua, kita bisa menggunakan metode lower. Nah, kita coba di sini, coba saya berikan ini nilainya adalah huruf kapital. Nah, ini contohnya ya. Ini lihat di sini awalnya hurufnya besar semua. Kita pengen kecilin hurufnya menggunakan metode lower. Kita save, kita run modul. Hasilnya adalah jadi huruf kecil semua. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa membersihkan, menghapus space atau spasi di awal kalimat. Nah, ini kita bisa menggunakan strip. Di sini misalnya contohnya adalah oke lah, misalnya oke lah. Kalau begitu, misalnya di sini ada space di depan. Ya, ini kalau nggak salah ada 2 space ini ya saya berikan. Nah, kita bisa menggunakan strip untuk menghapus space yang ada di sini. Oke. Kita jalankan run modul.
dan hasilnya space-nya sudah hilang ya. Satu lagi teman-teman, kita juga bisa mereplace string. Nah, misalnya jika kita punya string, aku senang belajar PHP. Nah, di sini PHP ini akan kita ganti menjadi Python. Caranya, coba misalnya kita kasih var1, kita ubah nilainya menjadi aku senang belajar PHP. Print. Nah, ini kita akan replace nilai PHP-nya ini menjadi Python. Ya, kita save, kita run. Di sini kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini. Di sini di parameter pertama ya yang nilainya PHP ini adalah string yang ingin kita ubah nilainya. Sedangkan Python ini ada di parameter kedua, yaitu nilai yang akan kita ganti. Misalnya PHP ini akan kita ganti dengan Python ya. Bacanya seperti itu aja teman-teman. Oke.